Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih membahas seputar Al-Zaitun. Karena memang Al-Zaitun ini harus banyak dibahas, harus dikupas satu persatu kesesatan mereka, dengan harapan masyarakat ini bisa tahu, bisa sadar bahwa Al-Zaitun ini sesat dan menyesatkan. Jauhi. Yang mempunyai putra-putri atau keluarga atau saudara yang sekolah di sana, segera ambil. Pindahkan ke lembaga pendidikan yang benar. Karena melihat kondisi yang ada sekarang ini, kita hanya bisa menyelamatkan diri sendiri dan keluarga kita, saudara kita. Jangan berharap lebih dengan orang-orang yang sebenarnya mempunyai wewenang, mempunyai kewenangan untuk meluruskan, membubarkan, bahkan menutup Al-Zaitun tersebut. Karena mereka pun tidak berdaya di hadapan para petinggi Al-Zaitun. Tidak punya harga diri sama sekali. Bahkan terang-terangan mereka mengaku tidak mampu untuk meluruskan kesesatan yang ada di Al-Zaitun. Tidak berani karena memang tidak dihargai sama sekali. Kita simak videonya. Coba menanggapi itu, jadi itu kan Az-Zaitun. Az-Zaitun itu pondok pesantren yang eksklusif. Jadi kami warga masyarakat Indramayu sesungguhnya ya tidak aneh dengan perlakuan Az-Zaitun tentang apapun. Sebab memang Az-Zaitun itu tidak sama dengan kita syariat. Islam Az-Zaitun itu tidak sama. Oleh karena itu Indramayu tidak merasa bangga, tidak merasa keberadaan Az-Zaitun itu luar biasa, tidak. Sebab seolah-olah walaupun keberadaan di Indramayu, tapi masyarakat Indramayu tidak pernah membanggakannya. Nah, bicara tentang sholat itu dilakukan seperti itu sekalipun bicara sah saja gitu. Hanya tidak sesuai dengan syariat-syariat yang dilakukan oleh kita secara umum umat Islam. Kita komentari dulu yang sedikit ini. Dikatakan oleh Ketua MUI Indramayu tersebut bahwa mereka sudah tidak heran dengan apapun perlakuan yang terjadi di Al-Zaitun. Karena memang syariat di Al-Zaitun itu berbeda dengan syariat Islam pada umumnya. Jadi kalau sudah begitu, kenapa diam? Lembaga Anda punya wewenang. Anda secara pribadi ini memiliki tanggung jawab. Anda mengatakan tidak bangga dengan Al-Zaitun. Perkataan Anda itu bisa dibalik. Apa juga yang mau dibanggakan oleh masyarakat dengan adanya MUI? Melihat kesesatan di depan mata yang selama ini terjadi, ini juga diam. Tidak berkutik sama sekali. Atau mungkin betul apa yang dikatakan pimpinan Al-Zaitun, bahwasanya MUI itu hanya mau bekerja kalau ada bagian. Menyedihkan sekali nasib MUI. Diinjak-injak oleh pimpinan Al-Zaitun. Dan pantaslah kemudian diinjak-injak oleh Al-Zaitun. Karena tidak punya pendirian. Sholat Id di Al-Zaitun yang jelas-jelas tidak sesuai dengan syariat, dikatakan sah-sah saja. Lah kalau tidak sesuai dengan syariat dikatakan sah, itu sah dari mana? Ini perkataan yang bodoh lah. Bodoh. Sholatnya tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau dikatakan sah, maka sah-sah saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini aneh. PBNU juga. Sholat yang dilakukan di Al-Zaitun dikatakan sah-sah saja. Hanya saja tidak sesuai dengan yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lah kalau tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan ajaran, dikatakan sah. Ini sah dari mana? Ini namanya menyerahkan kepala Anda kepada Al-Zaitun. Pasrah mau diapakan oleh Zaitun, kepala itu terserah. Jadi mengatakan sesat tidak berani, malah sholat mereka dikatakan sah-sah saja. Itu aneh. Itu aneh. Ya, kita lanjutkan. Memang Al-Zaitun eksklusif, ya tidak sama dengan kita, dan kami tidak bisa mengintervensi. Bahkan kami memohon kalau bisa MUI di tingkat nasional, silakan kalau memang dianggap itu perlu diluruskan, luruskan. Kalau kami yang ada di tingkat kabupaten, nggak bisa itu.
Apakah sudah ada komunikasi dari MUI dan juga pihak Ponpes Al Zaitun, Pak, mengenai video viral ini? Belum ada dari sana. Dan kami, saya pikir hanya hal-hal yang sia-sia saja, tidak akan ditanggapi gitu. Dan kalau umpamanya kami memaksakan diri, itu saya justru yang dikhawatirkan terjadi ada semacam konflik horizontal sesama kita umat Islam. Oleh karena itu kami mohon gitu, kalau bisa di tingkat nasional. Sebab Al Zaitun itu biasa dikunjungi oleh tingkat-tingkat nasional. Zaman Presiden Habibie, Diakang, dan lain sebagainya. Jadi nggak nganggep lah ke kita-kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat mengenaskan lembaga MUI di hadapan Al Zaitun. Tugas dan wewenang MUI ini bisa hilang sama sekali. Mengaku tidak mampu, tidak akan direspon ketika berusaha meluruskan kesesatan yang ada di Al Zaitun. La haula wala quwata illa billah. Direspon tidak direspon, datang. Itu wewenang Anda. Minimal itu nantinya menjadi hujah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pembela diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kemungkaran di depan mata Anda sudah berusaha mengingkari sesuai dengan kapasitas Anda. Jadi, jangan jadi setan yang bisu. Jangan jadi setan yang bisu. Kalau MUI seperti itu, melempem, tambah jadi, disiram air oleh pihak Al Zaitun. Harusnya tegas, berani, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan samar-samar. Justru yang samar-samar itulah, yang tidak tegas itulah, mengatakan sholat mereka sah-sah saja, padahal menyimpang dari syariat. Itulah yang merendahkan kehormatan MUI di hadapan pimpinan Al Zaitun. Hum rijal, nahnu rijal. Dia laki-laki, kita pun laki-laki. Itu Imam Ghazali yang tidak pernah punya anak dan tidak pernah punya istri, ngaku rijal. Lah kita punya anak, punya istri, punya bacaan, punya ini kok nggak berani? Hum rijal. Apalagi yang ecek-ecek nggak masuk. Ada lagi yang dekat, yang mengaku majelis ulama, mengatakan tidak ada pentingnya zaitun itu, nggak bermanfaat. Seakan-akan sudah pernah menginjak. Padahal rumahnya dekat. Itu yang dinamakan fi qulubihim marad, fazadahumullahu maradun. Zaitun tidak punya manfaat bagi masyarakat. Yang ngaku kiai di sebelah sana, ngaku ulama di sebelah sana, berapa ratus hektar tanahmu yang kamu berikan pada rakyat untuk digarap? Kan itu anggarannya mereka itu dari APBD atau APBN. Lah sedangkan kita, anggaran kita itu dari dengkul dewe, dari keringet dewe, dari pikiran sendiri, maka bebas. Itulah tadi cuplikan ceramah Panji Gumilang pimpinan Al Zaitun yang sangat merendahkan lembaga MUI. MUI harus segera sadar, bangun, berdiri, memberikan kejelasan, memberikan ketegasan, gunakan hak dan wewenang kalian. Lihat ceramah Panji Gumilang. MUI dikatakan hanya LSM, ecek-ecek, hanya mengaku-ngaku saja sebagai kiai, sebagai ulama, yang mau bekerja hanya ketika ada bagian. Na'udzubillah. Begitu rendahnya kalian di mata pimpinan Al Zaitun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kalian untuk mampu meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Al Zaitun. Hiduplah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hinakan diri Anda di hadapan makhluk yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghinakan kalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.